5 menit lagi ya. Bentar. Dan untuk yang dipromot menjadi panelis harap diterima ya. Tadi Nadifa itu belum menerima masuk jadi panelis. Jadi tolong untuk Nadifa bisa menerima ketika diminta untuk menjadi panelis. Cek cek apa suara saya terdengar jelas?
untuk Diandra bisa diterima untuk menjadi panelis. Terima kasih. Sekali lagi, yang diminta untuk menjadi panelis bisa diterima sehingga bisa masuk ke dalam panelis. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazina nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun dengan segala keterbatasan ya, dengan Zoom webinar pada pagi hari ini dengan kegiatan dialog terbuka calon ketua dan wakil ketua UG masa jihad 2021-2022. Mungkin sebelum kegiatannya kita mulai, untuk para panelis bisa menyalakan videonya agar bisa dilihat oleh para partisipan, oleh para calon pemilih. Siapa saja nih? Di sini sudah terlihat Najwa, Fernisha. Nggak kelihatan wajahnya Fernisha. Cuma kerudungnya aja warna hitam. Lalu ada apa lagi nih? Oke, Naila sudah nyala. Yang lain?
Oke, terima kasih yang sudah menyalakan videonya. Inilah calon-calon pemimpin Ummahatul Ghad MTS Manbaul Huda 2021-2022. Untuk kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, sebelumnya akan saya bacakan dulu rundown kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan yang alhamdulillah sudah dibuka. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudari Diandra Rizky. Yang ketiga ada sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Ibu Hidatul Islami. Lalu yang selanjutnya ada pemaparan tentang kegiatan itu seperti apa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Risma Khairunisa. Selanjutnya dimulai ada dulu pemutaran video perkenalan dari masing-masing calon ketua dan calon wakil ketua UG. Setelah pemutaran video, insya Allah akan dimulai dialog terbukanya. Mungkin dimulai dengan beberapa pertanyaan dari panitia, lalu dilemparkan kepada para hadirin yang akan bertanya langsung atau bisa menuliskan di kolom Q&A pertanyaan yang akan disampaikan kepada calon ketua dan wakil ketua UG masa jihad 2021-2022. Lalu nanti setelah dari para hadirin yang bertanya, nanti dari masing-masing calon ketua dan calon wakil ketua bisa saling bertanya kepada calon yang lain. Nah, di situ nanti bisa entah mengklarifikasi pernyataan atau mungkin ingin mengetahui programnya yang lebih jauh dan lain sebagainya. Dilanjut nanti akan ada penutupan dan selesai pertemuan kegiatan pagi hari ini. Nah, insya Allah tidak akan lebih dari 2 jam lah, maksimal sampai jam 11 kurang lebih. Itu mungkin agenda kegiatan yang akan kita jalani pada pagi hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, kita maju ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudari Diandra. Untuk Saudari Diandra bisa tolong menyalakan videonya terlebih dahulu. Ya, kepada Saudari Diandra dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summan wa 'umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Diandra yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Semoga menjadi kebaikan, menjadi ladang pahala bagi Diandra yang membaca, pun bagi kita semua yang sudah mendengarkan bacaan tersebut. Selanjutnya ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RG serta UG, yaitu Ibu Wihdatul Islam. Kepada Bu Wihda dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustaz Dimas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara kembali di depan forum dialog terbuka. Yang kemarin dialog terbuka untuk RG, sekarang dialog terbukanya untuk calon ketua dan wakil ketua UG. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan juga untuk bisa bertatap muka secara virtual dalam agenda dialog terbuka sebagai rangkaian acara pemilihan ketua UG untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh santri, khususnya yang bersedia untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua UG yang hari ini akan berdialog ya secara terbuka di depan seluruh anggota UG MTS Manbaul Huda gitu. Harapannya mudah-mudahan dari dialog terbuka ini Ananda semua anggota UG khususnya bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan penerangan gitu ya, terkait siapa nih yang dinilai paling layak untuk dipilih sebagai ketua dan wakil ketua UG masa jihan 2021-2022. Gitu. Itu harapan yang utama, mudah-mudahan gitu ya. Dan kalau berkaca dari dialog terbuka RG kemarin, sepertinya para anggota sudah memiliki gambaran nih, siapa nih pegangan kandidat yang akan nanti dipilihnya. Nah, untuk UG juga nanti insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sampai pada titik itu gitu ya. Jadi para anggota UG bisa mendapatkan penerangan, saya mau milih teteh ini nih, saya mau milih ini nih gitu ya untuk menjadi ketua dan wakil ketua UG ke depannya. Gitu. Selanjutnya, Ibu harapkan juga nanti anggota UG yang menyimak dialog terbuka ini, Ibu harapkan ada pertanyaan ya untuk menggali calon ketua dan wakil ketua kalian gitu. Agar nanti di tengah perjalanan tidak ada kok gini sih, kok gini sih gitu ya. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan seperti itu. Pun demikian dari Tashkil yang sekarang, khususnya yang kelas 9 ya. Boleh nanti silakan memberikan pertanyaan kepada para calon untuk mengasah gitu. Untuk mengasah kemampuan siapa nih kira-kira yang bisa dan layak dan paling mampu gitu ya untuk meneruskan perjuangan di Tashkil UG gitu. Seperti itu. Dan kepada para calon ketua maupun wakil, gak usah tegang ya, kalem aja, dikalemin aja gitu ya. Deg-degan wajar, namanya juga manusia masih hidup ya, deg-degan wajar. Tapi gak usah dibawa tegang, kita santai saja, kita berdialog, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mencari mana nih yang dirasa paling
srek di hati para pemilih. Seperti itu ya. Silahkan keluarkan kemampuan yang terbaiknya, keluarkan pemikiran-pemikiran terbaiknya dari para calon gitu ya, mau itu ketua ataupun wakil, agar nanti para pemilih itu, calon pemilih itu tergerak hatinya untuk memilih kalian, gitu ya. Baik, itu saja mungkin sambutan pagi ini dari Ibu gitu ya. Selamat berdialog, selamat belajar semuanya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari dialog terbuka ini bisa tercapai oleh seluruh anggota UG khususnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wida yang sudah menyampaikan sambutannya. Jadi ada beberapa poin ya yang mesti digarisbawahi. Yang pertama, para calon jangan tegang, jangan terlalu strict gitu ya. Santai saja. Ini dialog, bukan ceramah satu arah. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh para calon semua. Jadi di sini poinnya para calon tidak harus mengutarakan sendiri apa yang ada di pikirannya semua, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan saja. Lalu yang kedua, untuk para peserta yang sudah hadir, baik dari kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9, jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom Q&A yang ada di bawah, atau jika ingin menanyakan secara langsung, boleh klik dulu raise hand, nanti akan dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Ya. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya kita maju ke agenda berikutnya, yaitu ada penjelasan terlebih dahulu dari Bu Risma. Mangga Bu Risma, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Dimas atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini agenda kita adalah dialog terbuka untuk calon ketua UG dan wakil ketua UG. Yang pertama adalah penayangan video visi misi dari semua calon ketua dan calon wakil ketua. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan secara langsung. Pemaparan secara langsung visi misi calon ketua dan calon wakil ketua. Setelah itu baru dibuka sesi dialog atau tanya jawab. Yang pertama itu oleh guru atau para peserta lainnya gitu. Jadi kalau misalnya dari guru-guru yang hadir di Zoom kali ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh yang pertama, kemudian setelah itu kalau dari guru-guru sudah, kemudian dari peserta yang lainnya, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang hadir di Zoom ini. Setelah itu baru kemudian akan dibuka sesi tanya-jawab dari para calon, baik itu dari calon ketua ke calon ketua yang lainnya, atau dari calon ketua ke calon wakil ketua, maupun dari calon wakil ketua ke calon wakil ketua, atau sebaliknya juga dari calon wakil ketua ke calon ketua gitu ya. Dan yang perlu diingat kembali, tadi sudah dikatakan juga sama Bu Wida bahwa dialog terbuka ini bukan untuk saling menjatuhkan, tapi semata-mata untuk meyakinkan para pemilih untuk menetapkan siapa yang kira-kira akan mereka pilih jadi wakil ketua dan ketua UG nantinya. Jadi jangan pakai emosi, nanti dialognya santai saja, menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan diri sebaik-baiknya agar dapat menarik perhatian dari calon pemilih nantinya. Begitu mungkin Ustadz Dimas. Terima kasih Bu Risma yang sudah menjelaskan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke agenda dialog, akan ada pemutaran video perkenalan, video visi misi yang pertama dari para calon ketua UG,
Nanti yang kedua ada dari para calon wakil ketua UG. Silahkan disaksikan. Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rahmanda dari kelas 8A. Saya akan mencalonkan diri sebagai Ketua UG periode 2021-2022 dengan nomor urut 1. Visi dan misi saya adalah sebagai berikut. Visinya yaitu menjadikan MTS membawa kuda yang berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan dilandasi oleh iman. Sedangkan misi saya adalah 1. Menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan rohani dan kegiatan keagamaan. 2. Menghasilkan kader yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi dalam akademik maupun keorganisasian. 3. Mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi santri UG melalui kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syara Esa di kelas 8B. Di sini saya mencalonkan diri untuk menjadi Ketua UG tahun 2021-2022. Nomor urut saya di sini adalah nomor 2. Visi saya di sini adalah mendorong Ummahatul Ghot agar mampu mengembangkan potensinya sendiri berdasarkan kreativitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi saya di sini adalah menjadikan Ummahatul Ghot agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, aktif dalam berorganisasi, serta berbuat baik terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Ajra Atifa dari kelas 8C. Saya calon ketua UG nomor urut 3. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya sebagai calon ketua UG. Visi saya adalah pertama ingin mendorong Ummahatul Ghot untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wanita muslimah. Yang kedua, menjadikan Ummahatul Ghot lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan Ummahatul Ghot lebih aktif dan selalu bekerja sama dalam berorganisasi. Yang keempat, meningkatkan kepedulian Ummahatul Ghot terhadap sesama. Misi saya adalah mengadakan acara online atau pertemuan online untuk Tasqiyah dan Ummahatul Ghot lainnya supaya lebih akrab dan lebih kenal satu sama lain. Membuat kegiatan yang bermanfaat. Contohnya seperti membuat kajian online yang bermanfaat dan juga membuat kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat dan menarik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najah Indonesia dari kelas 8A, calon ketua UG 2021-2022, nomor urut 4. Visi aku yaitu menciptakan rasa kekeluargaan antara satu sama lain dan meningkatkan sikap peduli, sopan, disiplin terhadap peraturan dan sesama. Sedangkan misi, lanjutkan program kerja yang telah disusun dan belum terrealisasikan oleh pengurus sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sundari dari kelas 8B, ingin mencalonkan sebagai ketua UG nomor urut 5. Visi saya adalah pertama, menjadikan Faskul UG sebagai fasilitator kepada seluruh UG untuk menyampaikan harapan, mengembangkan kreativitas, dan ikut berpartisipasi untuk hal-hal positif. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas UG, membentuk kepribadian UG Manbal Huda yang smart, yaitu sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti. Dan misi saya yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengaktifkan fungsi media sosial yang sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan UG. Yang ketiga, melakukan kegiatan sharing bersama antara guru dan murid untuk menjaring aspirasi UG. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan UG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Maira Azahra dari kelas 8C. Saya mencalonkan diri sebagai Ketua Ma'atul God. Nomor urut saya adalah nomor 6. Visi dan misi saya adalah mengajak Ma'atul God sekalian agar bisa menjadi muslimah yang beretika, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Menjadi muslimah yang menjunjung tinggi moral-moral kehidupan dari Al-Quran dan Hadis. Membantu Ma'atul God agar bisa menjadi hamba Allah yang taat, dan membantu Ma'atul God agar bisa menjadi kuat secara mental dan juga imannya. Misi saya adalah menerapkan nilai-nilai moral kehidupan Al-Quran setiap hari, menyelenggarakan kegiatan dengan menyenangkan dan bermanfaat, dan juga membantu Ma'atul God agar bisa mengolah waktu dengan intensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu merupakan video perkenalan awal dari para calon ketua UG. Mungkin dari video tersebut sudah mulai terbayang nih, dari visi misi yang sudah disebutkan, kira-kira siapa calon ketua UG yang akan dipilih oleh masing-masing peserta. Namun, bukan hanya calon ketua UG yang sudah mempersiapkan visi dan misinya, di calon wakil ketua UG pun sudah siap dengan visi misinya masing-masing. Untuk mengetahui apa saja visi misi dari para calon wakil ketua UG, bisa menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviva Sheila Romandianti dari kelas 7A. Saya akan membacakan visi dan misi saya sebagai calon wakil ketua UG. Visi: menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala bakat, potensi, dan kreativitas, serta berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandasan Pancasila. Misi: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengadakan kegiatan yang berguna untuk mengembangkan bakat, potensi, dan kreativitas para siswa. 3. Rutin menjalankan suatu kegiatan bela negara di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. 4. Menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS. 5. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, organisasi internal, dan eksternal sekolah. 6.
menjaga hubungan yang baik dengan siswa-siswi dan alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisha Kamelia Putri dari kelas 7B. Visi dan misi saya untuk mencalonkan sebagai calon wakil ketua UG atau Muatul God. Visi saya, insya Allah saya akan membantu ketua UG dan menjadi teladan yang lebih baik bagi santri-santri lain. Misi saya, insya Allah saya akan membantu dan meringankan tugas ketua UG, menjadi teladan yang lebih baik bagi santri lain, membantu taskil-taskil lain, dan menjadi kepribadian yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Firasifah, saya dari kelas 7C, dan saya akan mencalonkan diri saya sebagai wakil ketua UG dan dengan nomor urut 3. Jangan lupa ya, 3. Dengan visi saya membantu ketua UG agar terciptanya murid yang disiplin, mandiri, aktif, dan bertanggung jawab. Misi saya meningkatkan kinerja serta kerjasama, khususnya dalam organisasi. 2. Melanjutkan dan meningkatkan kerja Paskil UG dari sebelumnya. 3. Mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan. Moto dari saya hanya memberikan bukti, bukan janji. Sekian dari saya, Almira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Silviani dari kelas 7A. Di sini saya akan menyalonkan sebagai wakil ketua Ummahatul God dan saya berada di nomor urut 4. Visi saya adalah terwujudnya semangat Ummahatul God dalam berorganisasi dan taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk misi saya adalah membuat UG bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak UG yang terlibat. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufaira Nurhizani. Saya berasal dari kelas 7B. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua UG nomor urut 5. Visi saya ingin melatih jiwa kepemimpinan dan ingin menambah pengalaman. Misi saya ingin mewujudkan organisasi yang sehat, baik, saling mendukung, saling menghargai, dan bekerja sama satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 7C mencalonkan diri sebagai wakil ketua UG nomor urut 6. Visi saya adalah mempererat hubungan antara siswa, terutama UG, menemani masa menuntut ilmu di atas Manbaul Huda, juga membuat organisasi RGUG menjadi lebih baik ke depannya, serta membuat semua Ummahatul God aktif dalam melaksanakan kegiatan dan berorganisasi. Misi saya adalah menemani dan selalu memberi saran kepada ketua UG dan Ummahatul God lainnya, selalu aktif dalam berkomunikasi dengan seluruh Ummahatul God agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Juga insya Allah jika berhasil dan diberi kesempatan menjadi wakil UG, akan menambahkan atau menyarankan kegiatan berupa sesi curhat atau rehat sejenak, yang mana dalam kegiatan tersebut mengenai mendengarkan curhatan UG, juga membahas keluh kesah dalam pengerjaan tugas maupun hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena menceritakan dan menyuarakan isi hati itu penting agar tidak terbiasa memendam perasaan yang dapat mengganggu kondisi emosional seseorang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Itulah video pemaparan visi misi dari para calon wakil ketua UG yang sangat luar biasa, tidak kalah dari para calon ketua UG. Sepertinya untuk kegiatan pada pagi hari ini akan cukup menyenangkan melihat bagaimana para calon ketua UG dan para calon wakil ketua UG sudah sangat memikirkan visi misi apa yang akan diemban dalam waktu 1 tahun yang akan datang. Semoga apa yang diharapkan oleh masing-masing calon ketua UG dan wakil ketua UG bisa terwujud ya. Oke, kita masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi dialog terbuka. Sebelum saya melemparkan kesempatan kepada para peserta, apabila dari asatidzah sekalian ingin ada yang ditanyakan kepada para calon ketua UG maupun para calon wakil ketua UG, dipersilahkan. Mangga. Gimana kalau baru keluarga? Saya mau bertanya. Boleh, Pak Dimas? Mangga, Bu Wida, mangga. Mungkin ini jadi pertanyaan pertama kali ya. Untuk seluruh calon ketua dan wakil ketua. Pertanyaan dari Ibu begini. Kita kan sedang dalam kondisi pandemi. Tapi di sisi lain juga kemajuan teknologi dan informasi itu sekarang sedang pesat gitu ya. Didukung dengan kondisi yang sedang pandemi ini gitu. Jadi semua dituntut untuk bisa dan belajar terkait dengan teknologi itu sendiri. Nah, untuk para calon ya, ketua dan wakil ketua, jika nanti kalian terpilih, siap nggak kira-kira untuk istilahnya ya berlari lah, karena kalau berjalan santai rasanya akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan zaman gitu ya. Jadi siap nggak untuk berlari di tengah kondisi pandemi dan di tengah kemajuan teknologi dengan tetap untuk tetap menjalankan roda organisasi Ummahatul Qod MTS Manbaul Huda. Kalau misalnya siap, kira-kira strateginya seperti apa? Maksudnya apakah akan hanya berbincang-bincang saja atau misalnya mengadakan acara semacam lomba seperti itu? Gitu. Jadi pertanyaannya, siap nggak kira-kira para calon ketua dan wakil ketua ini untuk berlari di tengah pandemi dan di tengah kemajuan teknologi ini untuk terus menjalankan roda organisasi UG? Kalau misalnya siap, seperti apa strateginya? Kegiatan-kegiatannya gitu ya, seperti apa? Apakah hanya berbincang atau ada perlombaan dan sebagainya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Wida yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Bu Wida ini lebih kepada program kerja apa yang akan mungkin dikerjakan oleh para calon ketua UG atau wakil ketua UG menghadapi kondisi pandemi dan serba online. Mungkin akan saya lemparkan dulu ke nomor urut 1, Nayara dari kelas 8A. Mangga Nayara untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bu Wida. Nayara masih ada, Nayara? Oh, Nayara terlempar. Karena Nayara masih terlempar, kita lewat dulu ke nomor urut 2, Putri Syira. Mangga. Panggilannya apa nih, Putri Syira ini? Silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wida. Ya, Putri Syira. Silahkan di-unmute. Putri Syira.
Silahkan di-unmute dulu. Mangga. Yang saya akan lakukan ketika berada di kondisi pandemi ini adalah bekerja sama untuk berdiskusi dengan dengan wakil ketua UG untuk membuat program kerja bersama-sama. Mungkin lebih spesifik program kerjanya seperti apa gitu. Apakah tadi hanya mengadakan pengajian saja gitu online, bisa pakai Zoom seperti sekarang, atau mungkin ada kegiatan apa gitu? Mangga coba. Yang sudah terbayangkan oleh Putri Syara seperti apa program kegiatannya? Belum terbayang, Putri Syara? Belum terbayang. Oke, tidak apa-apa. Mungkin nanti ketika berjalan sudah mulai ada insight gitu ya. Ini kira-kira kita mau bikin kegiatan apa nih? Lalu tadi kita lanjut dulu ke Nayara. Tadi Nayara sempat terlempar dari panelis. Nayara, tadi ada pertanyaan dari Bu Wida. Dengan kondisi pandemi dan serba online ini, apakah Nayara siap untuk berlari mengejar kebutuhan serba online dan pandemi? Lalu jika siap, program kegiatan apa yang akan dilaksanakan? Mangga, Nayara bisa dinyalakan video dan mic-nya. Cek. Silakan Nayara, dinyalakan videonya Nayara. Mangga, silakan dijawab. Insya Allah kalau memungkinkan kan rumahnya kadang nggak Pak, rumahnya kan jauh gitu ya. Ketemu juga kadang susah. Bagaimana ya, bisa tolong diulangi? Tadi suaranya agak sedikit terputus-putus. Dengan kondisi pandemi seperti dengan kondisi pandemi saya melewati online gitu apa. Nah, untuk ini untuk mengenal lebih jauhnya mungkin kayak dibuat grup untuk ketua dan wakil ketua UG saling mengenal, kalau yang rumahnya kira-kira dekat mungkin bisa saling membantu gitu, ketemu gitu Pak. Oke, ini menjawab pertanyaan Satyaki ya yang di Q&A. Kalau untuk menjawab pertanyaan dari Wida, gimana nih program kegiatan selama online ini? Oke, Nela mungkin agak sedikit bermasalah sinyalnya. Lanjut ke nomor urut 3, yaitu kepada Naila dari 8C. Melihat kondisi pandemi dan serba online, program kegiatan apa yang akan dilaksanakan? Mangga Naila.
Kalau buat Nela, insya Allah siap dengan kondisi pandemi yang sekarang, bisa berkomunikasi baik sama wakil ketua UG-nya. Terus membuat kegiatan seperti membuat kegiatan kajian gitu. Udah membuat kegiatan kajian itu, membuat kuis-kuis tentang apa yang dibahas di kajian tersebut gitu, Ustaz. Jadi membuat udah kajian itu, membuat kuis atau Google Form tentang apa yang dibahas ketika kajian gitu. Oke. Dan kegiatan Kajiannya lain. online gitu ya, Nela ya? Ya, online. Kajian online. Oke. Terima kasih Nela atas jawabannya. Lanjut ke nomor urut 4, yaitu Najwa dari kelas 8A. Silahkan Najwa. Kalau ditanya siap atau enggak, insya Allah aku siap. Untuk strateginya mungkin aku bakal buat lomba poster atau webinar yang bakal memanfaatkan aplikasi atau website yang bisa tatap muka secara langsung sama taskil yang lain supaya acaranya tetap lancar gitu, nggak ada perselisihan atau salah paham. Jadi diskusi. Oke. Ini lebih spesifik ya untuk program kegiatannya. Lanjut ke nomor urut 5, yaitu kepada Safira Sundari dari kelas 8B. Mangga, dipersilahkan. Assalamualaikum. Kalau aku mah insya Allah siap buat ngejalanin di pandemi. Kalau buat kegiatannya mungkin bakal mengulang bakal buat kegiatan seminar, lomba-lomba kayak tahun kemarin, cuman mungkin bakal lebih di-upgrade lagi dari tahun kemarin. Gitu. Kalau spesifik kegiatannya mungkin seminar, paling lomba atau bikin poster yang gitu-gitu, yang hampir sama mungkin sama tahun kemarin, cuman bakal lebih di-upgrade lagi, insya Allah. Kalau buat pertanyaan dari Ustadz Jaki, untuk saling kenalnya, mungkin saling kalau misalnya udah diperbolehkan kumpul-kumpul, mungkin kumpul-kumpul untuk membahas apa gitu. Tapi kalau misalnya memang belum boleh, paling ya mungkin Zoom rutin sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali untuk lebih bisa memperkenal satu sama lain. Makasih Ustadz. Segitu aja dari aku. Oke, terima kasih Safira yang sudah menyampaikan. Ini langsung menjawab 2 pertanyaan ya. Nanti mungkin yang lain akan diberi kesempatan kembali untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Jaki. Kita lanjut dulu ke nomor urut 6, yaitu Nadifa dari kelas 8C. Mangga Nadifa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau misalnya lagi online kayak gini, saya akan membagi waktu dengan tugas sekolah dan juga tugas taskil gitu, biar gak bentrok dan juga biar gak sibuk playing gitu. Terus kalau ada waktu senggang, saya akan mendukung program yang dibuat tadi sama Aura. Habis program curhat-curhat gitu, saya akan mengadakan webinar tentang kesehatan mental agar para siswa dan para santri tidak tertekan dengan banyaknya tugas sekolah dan juga tugas taskil. Sekian, Ustadz. Oke, terima kasih Nadifa. Ini udah saling dukung wakil ketua nih. Kayaknya Nadifa kalau pilih pengennya Aura nih yang jadi wakil ketuanya nih. Untuk calon wakil ketuanya deh sekarang. Kita coba tanyakan. Masih pertanyaan yang sama dari Bu Wida tentang kondisi pandemi dan serba online. Kita tanyakan kalau tadi yang ketua UG dari nomor urut 1, untuk calon wakil ketua UG dari nomor urut 6. Terakhir deh, biar sebaliknya. Kepada nomor urut 6, Aura Zaliana dari kelas 7C, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya siapa atau enggaknya, insya Allah siap. Kalau kegiatannya itu paling kayak mengulik aplikasi gitu,
supaya apa sih mengasah kemampuan untuk apa sih menyambut teknologi yang akan datang. Ya paling itu sih, mengulik aplikasi semacam itu di Zoom meeting, sama-sama mengulik aplikasi untuk menyiapkan teknologi yang akan datang supaya apa sih nggak lemot apa nggak tahu sama teknologi gitu. Udah sih itu aja Pak. Oke, terima kasih Aura. Jadi Aura lebih fokus kepada kondisi teknologinya ya, karena serba online kita harus melek teknologi katanya, jangan sampai gaptek gitu kata Aura. Jadi programnya lebih kepada penguasaan berbasis teknologi di masa pandemi. Lanjut, kita tanyakan ke nomor urut 5 dari calon wakil ketua UG, yaitu Ufaira Nurhizani dari kelas 7B. Pada Ufaira dipersilahkan. Melakukan kegiatan-kegiatan online, misal kayak belajar tahsin, terus belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab lewat online. Oke, ini lebih umum ya, menggunakan Zoom gitu, yang menggunakan aplikasi bikin kegiatan-kegiatan. Tidak beda jauh dari tadi calon ketua UG yang lain. Selanjutnya kepada Tifal nomor urut 4 dari kelas 7A. Mangga dipersilahkan Tifal. Ya, kalau Tifal sendiri paling lebih ke tentang kesehatan mental gitu, terus Zoom atau Google Meet yang lebih ngebahas ke motivasi atau ya lebih ke kesehatan mental gitu aja Pak. Terus kegiatan-kegiatan gitu. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih Tifal sudah menjawab. Selanjutnya nomor urut 3 yaitu Saudari Almira Firashifa di kelas 3C. Dipersilahkan. Insya Allah siap dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk mengejar keterlambatan itu. Misalnya membuat kegiatan perlombaan sains antar kelas atau mengikuti perlombaan sains antar sekolah. Gitu aja Pak. Oke, perlombaannya berbasis online semua ya, gitu. Oke, terima kasih Almira sudah menjawab dengan sangat lantang, luar biasa. Selanjutnya nomor urut 2, Fernisha dari kelas 7B. Mana dipersilakan. Bakal lebih banyak ngadain hal atau kegiatan positif dengan memanfaatkan media online. Atau nanti kalau ada kesempatan buat ketemu, insya Allah bakal ketemu sambil sharing-sharing gitu atau ada masalah apapun itu. Nah, jadi berharap segera bertemu ya, udah kangen nih kayaknya sama teman-teman. Walaupun mungkin dari awal belum pernah ketemu ya. Cuman waktu itu yang kelas 8 pernah ada pertemuan yang cluster. Oke, lanjut ke wakil ketua yang terakhir, Raifa dari kelas 7A. Mana dipersilakan. Insya Allah saya siap dengan mengadakan acara bersama seperti webinar, chat online, terus mengadakan kuis-kuis yang ini. Oke, ya ini juga mirip-mirip nih jawabannya dengan para calon yang lain. Untuk mengefektifkan waktu ini ada 2 pertanyaan. Jika ada beberapa yang sudah menjawab, ada pertanyaan yang kedua disampaikan oleh Afika Ainan Nafi dari kelas 7A. Ingin tanya, misal ada kegiatan Zoom gitu, tapi tidak semua santri memasuki Zoom atau bahkan yang masuk pun tidak mengaktifkan kamera. Apa yang akan dilakukan kalau ada santri yang seperti itu? Ini pertanyaan dari Afika. Lalu yang kedua, ini saya bacakan kembali dari Satyaki. Menyambung pertanyaan dari Bu Wida, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, dengan keterbatasan tatap muka secara langsung,
Bagaimana langkah para calon ketua dan wakil ketua lebih mengenal dengan anggota yang lainnya, baik yang seangkatan maupun beda angkatan. Kaitannya juga dalam hal perekrutan tashkil nantinya dan program kerja yang dilaksanakan. Ini dua dulu pertanyaan. Tadi yang Ustadz Jaki mungkin beberapa ada yang sudah jawab seperti Nayara dan Safira. Yang lain bisa menjawab juga pertanyaan Ustadz Jaki. Sebelum nanti ada pertanyaan dari kakak kalian, Aulia Rahmi, mantan ketua UG yang saat ini. Tapi itu kita simpan dulu. Ada 2 pertanyaan dulu, silahkan dijawab. Yang mau jawab duluan, mangga. Kita nggak usah tunjuk deh. Yang mau jawab duluan silahkan. Pertanyaan Ustadz Jaki sama pertanyaan Afrika. Silahkan Almira. Ini menjawab pertanyaan dari Ustadz Zaki. Kalau untuk mengenal antara teman-teman lainnya, alhamdulillah sekarang sudah ada grup WA perangkatan. Menurut saya itu sudah cukup dan bisa ditambahkan dengan kegiatan perkenalan jati diri masing-masing melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Terima kasih. Oke, Almira memanfaatkan grup WhatsApp dan aplikasi Zoom atau Google Meet ya. Luar biasa. Yang lain silakan yang mau menjawab. Bisa raise hand. Ditunjuk aja nih, ditunjuk nih. Itu kalau pertanyaan Afrika gimana penjelasan Afrika? Oke, kita Almira. Akan diberi peringatan juga di Japri. Diberi peringatan juga di Japri gitu, lewat WA. Oke, jadi untuk tidak mempermalukan, Japri aja gitu ya, Almira ya? Iya, benar. Oke, selanjutnya nih, Safira. Dari raise hand, silahkan menjawab pertanyaan dari Afrika. Dari Afrika doang, Ustadz? Yang Ustadz Jaya kan tadi udah dijawab sama Safira. Kalau buat yang kayak gitu kan di peraturan kan itu juga tercantum peraturan UG dan di peraturan UG juga ada hukumannya, jadi ya paling lihat konsekuensi yang ada di peraturan UG aja, Ustaz. Oke, mantap. Lanjut, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan Sajaki dan Afrika? Oke, kalau sekarang jika belum ada, saya tunjuk ya. Oke, tadi Ya, saya sampaikan tadi kalau tidak ada masalah dengan koneksi dan kuota, apakah kita bisa dari kelas 7C, kameranya yaitu Aura. Enggak. Sebentar baca dulu lagi pertanyaannya. Dari Afika Ainafa. Apa itu Afika kelas 7A? Kalau nggak ada yang mau buka kamera atau seperti itu, paling ditanyain dulu alasannya. Alasannya kenapa, mungkin lagi rumahnya rame atau gimana, takut mengganggu konsentrasi kegiatannya. Terus kalau dari Ustadz Zaki, lebih mengenal anggota yang lainnya. Paling sama sih kayak Almira ya, kurang lebih kayak gitu. Udah. Sampaikan. Oke, terima kasih Aura. Selanjutnya ada yang mau menjawab? Cerita tentang Ini yang terlihat saya. servis terkait Rai Kifa, silakan menjawab pertanyaan dari Afrika dan Sajaki. persiapan untuk Silahkan, Rai Kifa bisa menjawab pertanyaan Sajaki dan Afrika. Silahkan dinyalakan mic-nya. Baik, Pak, bisa tolong dinyalakan mic-nya. Nah, mangga. Dari Afrika kan?
Kalau aku sih memberi pertanyaan, memberi pertanyaan yang menanyakan apa alasan dia tidak menyalakan kameranya. Kira-kira sama sih kayak Aura. Yang Satyaki bagaimana Revika? Kenapa? Yang pertanyaan Satyaki. Oh. Tunggu tadi. Pertanyaannya bagaimana untuk saling mengenal katanya. Memanfaatkan grup yang sebenarnya ya, yang satu versi yang sudah. Nanyara, oke ya. Oke, kita lanjut kepada Najwa. Silakan Najwa. Untuk menjawab pertanyaan Ustaz Zaki, mungkin aku bakal ngasanain rapat rutin tentang program-program yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Jadi selanjutnya mau ada program apa dan kegiatan apa. Kalau jawab pertanyaan Afrika mungkin bakal tegur ya. Dan cara dan mengaktifkan kamera dan Zoom itu kan kewajiban kalian ya. Jadi introspeksi diri. Oke, Najwa lebih berharap ada kesadaran dari masing-masing. Lanjut kepada Fernisha, silakan. Kalau buat pertanyaan dari Ustadz Zaki, kan juga ada grup seangkatan gitu, jadi bisa dimanfaatin buat saling kenal. Juga sebelum-sebelumnya ada kegiatan lewat kayak Google Meet gitu, buat saling kenal juga sih. Itu aja. Kalau dari Afika, bisa lewat Japri aja gitu nanya, kenapa alasan apa ya, kenapa nggak bisa buka kamera gitu aja sih. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Fernisha. Mungkin selanjutnya kepada Naila dari 8C, silakan. Masyarakat ini. Kalau dari pertanyaan Ustadz Zaki, kalau misalnya keadaan sekarang kan lagi pandemi, jadi untuk mengenal satu sama lain, mungkin ada pertemuan online lewat Zoom atau Google Meet juga, tapi dalam waktu yang waktu luang taskil-taskilnya gitu, jadi nggak mengganggu ke pelajaran sekolah. Kalau untuk pertanyaan yang Afika 7A itu gimana ya? Mungkin bisa ditegur sekali dan kedepannya kalau misalnya masih kayak gitu nggak akan memaksa untuk harus membuka kamera ketika ada kegiatan gitu. Itu Ustaz. Oke, terima kasih Naila. Lanjut kepada siapa yang belum? Ufaira, mau nggak? Kalau pertanyaan dari Afrika, negur aja orang yang nggak nyalain kamera. Kalau pertanyaan dari Ustadz Zaki, kayaknya dari grup WA aja. Gitu aja. Oke, terima kasih Ufaira. Selanjutnya kepada Putri Syara. Mangga, silakan. Putri Syara, silakan. Halo, Putri Syara, masih monitor? Silakan menjawab pertanyaan Satyaki dan Afika. Ya, kalau
dari pertanyaan Ustadz Zaki yang bakal dilakuin selama adanya pandemi, pastinya kan punya grup WA angkatan, jadi bisa mengenali satu sama lain. Atau enggak bisa juga dilakukan secara Zoom meeting atau Google Meet. Ya. Oke, putus Nak. Lalu dari Nayara, enggak Nayara? Kalau pertanyaan dari Ustadz Laki, kayaknya kan masing-masing udah pasti masuk, kayaknya udah ada yang masuk gitu dari grup. Ada tuh grup UG, nah udah ada sangkatan, nah bisa komunikasi, perkenalan dari situ. Atau enggak nanti melalui kayak Zoom online, tapi ngelihat pelajarannya juga kalau lagi misal pas hari libur atau enggak pas lagi waktu senggang lah. Kalau pertanyaan dari Afika, ditanya dulu ke santrinya kenapa nggak ikutan. Kalau emang ada urusan penting, dikasih konsekuensi, tapi nggak seberat banget gitu. Kalau emang dia nggak mau, paling dikasih hukuman yang lumayan berat lah. Gitu aja. Oke, jadi bertahap ya ngasih tahunya ya, nggak langsung masuk hukuman. Oke, terakhir Nadifa, silakan. Buat pertanyaan yang Ustadz Zaki, sama kayak yang lain ditanya-tanyain dulu apa masalahnya. Terus kalau sama aja gitu tiap Zoom teh dimatiin, bisa dikasih surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, terus kalau udah kebiasaan dimatiin terus bisa dikasih sanksinya yang bikin jera gitu. Terus yang buat pertanyaannya Vika, bisa bikin Zoom bincang-bincang ringan biar gak terlalu kaku. Terus taskil bakal dilatih biar gak terlalu kaku gitu, biar ramah. Karena sekarang juga dilihat-lihat adik kelas juga udah banyak gitu yang humble, yang ramah. Jadi mungkin cepat perkenalannya. Sekian Ustadz. Terima kasih Nadifa. Itu sudah pada menjawab semua pertanyaan dari Sajaki dan Afika. Oh, ini ternyata ada 3 pertanyaan lain yang sudah menanti. Mungkin kalian juga sudah baca pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Aulia Rahmi, kakak saat ini, yaitu sebenarnya aku mau bertanya untuk semua calon ketua dan wakil ketua UG ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu untuk merangkul semua mahasiswa? Berarti bukan cuma taskil di MTS Sambal Huda dalam mengikuti berbagai program kerja taskil UG. Yang kedua dari Humaira, ingin bertanya kepada calon ketua UG terpilih, berarti wakil ketua masih jawab. Kegiatan atau program apa yang telah dipersiapkan untuk santri baru seperti saya agar bisa turut serta atau berperan aktif dalam kegiatan UG? Dan ketiga dari Kaisa, dalam kondisi pandemi seperti ini, apa strategi yang akan dilakukan untuk UG tetap aktif? Tadi kan cuma kegiatannya aja, kalau ini UG biar tetap aktif itu gimana? Semangat mengikuti kegiatan UG. Dan yang keempat nih, dari Jihan, kakak sekalian. Apa sanksi yang akan diberikan kepada santri yang melanggar aturan supaya tidak mengulanginya lagi? Oke, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Ada 4 pertanyaan nih, efektif. Gelombang gravitasi gitu-gitu ya. Gimana itu mendukung relativitas? Mangga. Oke, itu sebenarnya sama-sama. Yang Humaira dulu aja nih. Satu, kepada para calon ketua. Koreksi relativitas Mangga, khusus kepada Najwa dulu deh. Silahkan Najwa, pertanyaan Humaira. Buat online loh. Pertanyaan yang Teh Aul dijawab juga nggak?
Boleh, mangga. Untuk jawab pertanyaan Teh Aul, cara ngerangkul semua santri UG mungkin pertama sering mengadakan pertemuan maupun online atau offline yang disusun secara jelas oleh Tashkil menggunakan website atau aplikasi tatap muka. Kedua, jika ada rapat online, aku bakal ada sesi memberi pendapat anggota Tashkil atau UG supaya tahu pendapat anggota aku kayak gimana, misal kayak gini, atau gimana. Yang ketiga, kalau misalnya ada pertemuan, buat suasana yang nyaman, buat suasana yang nyaman dan pastinya harus sama terhadap sesama. Oke. Pertanyaan untuk Humaira. Kegiatan itu biasanya akan ada lomba poster atau webinar yang telah disusun atau disiapkan oleh anggota Tashkil. Terima kasih. Oke, terima kasih Najwa. Selanjutnya Terus dari mungkin sedikit Naila, silakan Naila. Iya, untuk pertanyaan dari Teh Aul, untuk merangkul UG lainnya agar mengikuti program, aku mungkin sama wakil ketua, sama Tashkil lainnya ingin membuat kegiatan-kegiatan yang menarik dan juga bermanfaat supaya UG-nya tuh bisa tertarik gitu, ikut-ikutan kegiatan gitu. Kalau dari pertanyaan yang Humaira, ya aku juga ingin membuat kegiatan yang menarik dan juga bermanfaat supaya Humaira dan UG lainnya bisa berperan aktif gitu dan ikut kegiatannya. Segitu aja, Ustaz. Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya dari Safira, mangga Safira. Bismillah, menjawab pertanyaan dari Aul, untuk perangkulnya mungkin aku bakal ngadain kegiatan untuk satu atau 2 bulan itu kegiatannya bareng-bareng. Jadi pas aku bikin kegiatannya atau ngerancang kegiatannya, aku bikin musyawarah lewat online, entah Zoom meeting atau Google Meet. Jadi aku bakal menyuruh semua Tashkil untuk berbicara, ngeluarin aspirasinya. Jadi mungkin dari situ juga kita bisa dekat, kita juga bisa mungkin bercanda-bercanda sambil merancang kegiatan. Itu mungkin. Setelah 2 bulan itu aku bakal mengadain kegiatannya ya per Tashkil seperti Tashkil tahun yang kemarin. Kalau dari Humaira, mungkin programnya ya kayak tadi lomba-lomba, webinar, dan yang lain-lain yang mungkin insya Allah bakal menarik buat teman-teman. Terus yang bisa jadi bikin semangat, dari jawaban dari Keisha yang bisa bikin tetap semangat, itu mungkin aku bakal ngasih misalnya, kalau webinar aku mungkin akan ngasih 3 orang terbaik yang selama ikut webinar, aku akan kasih sertifikat. Kalau misalnya ada lomba-lomba atau kegiatan lain mungkin ada hadiahnya. Itu sih mungkin yang bisa bikin menarik. Kalau dari Rejihan, sanksinya sesuai dia ngelanggarnya apa gitu. Jadi kalau misalnya seperti tadi tidak nyalain kamera, yang mungkin bisa dikasih peringatan dulu, terus mungkin sanksinya juga nggak akan terlalu yang gimana sih. Terus terakhir dari Amelia Rahmasari. Ini Amel kelas 9 ya. Kalau ada kakak kelas yang langgar mungkin insya Allah aku akan bersikap adil sih, sama kayak ke adik kelas aja, ngasih punishment-nya gitu. Insya Allah, semoga diusahakan sih Ustadz gitu, bisa meratakan.
Oke, jadi tidak pandang bulu ya sekiranya. Oke, selanjutnya Putri Syera, silakan. Awalnya itu Putri Syera bisa tolong menjelaskan dari pertanyaan Teh Aul, bagaimana cara kamu untuk merangkul semua umat Tugot di MTS Pondok Kuda dalam mengikuti berbagai program kerja Tasya UG? Yang bakal aku lakuin paling mengadakan pertemuan antar taskil untuk musyawarah membicarakan program kerja yang bakal dibuat gitu. Terus kalau misalkan pertanyaan dari Humaira, kegiatan atau program apa yang telah dipersiapkan untuk santri baru seperti saya agar bisa terus serta atau berperan aktif dalam kegiatan UG. Yang bakal dilakuin kalau untuk santri baru paling mengadai perkenalan secara Google Meet atau Zoom meeting secara online karena adanya pandemi. Udah itu aja. Kasih. Terima kasih Putri Syera. Selanjutnya kepada Nadifa, dipersilakan. Nadifa, monitor Nadifa. Iya, yang buat pertanyaannya Teh Aul, sama kayak yang lain bisa dimusyawarahin dulu, terus minta masukan dari santri-santri yang lain mau bikin apa gitu yang menyenangkan terus bermanfaat, misalnya kayak kuis IPA atau bikin puisi gitu, pokoknya yang seru aja gitu biar semuanya pada ikut. Kalau pertanyaannya Humaira gimana nanti Pak? Ujungnya adalah Pak. Halo Nadifa, untuk pertanyaan Humaira bagaimana? Buat pertanyaan yang Humaira, sama kayak tadi, bikin program-programnya jangan yang terlalu susah gitu, biar gak tertekan banget. Bikinnya yang menarik, yang bermanfaat gitu. Yang sesuai keinginan, biar nanti masukin dulu pendapat-pendapatnya, terus dimusyawarain bareng taskil-taskil gitu. Gitu. Oke, terima kasih Nadifa. Terakhir, pada Manjara dulu untuk pertanyaannya Teh Aul sama Humaira, silakan. Kalau dari pertanyaan Teh Aul mungkin itu dari lomba gitu ya, biar tapi yang menarik juga dan nggak bentrok sama pelajaran, jadi pas waktu senggang gitu. Tapi dimusyawarahin dulu sama tes lainnya ya, enggak ini sendiri gitu ya. Kalau dari pertanyaan Humaira mungkin dari santri baru kayak ngadain Zoom perkenalan, terus ada kuis-kuis juga tapi yang seru, tapi bisa mungkin ada dimasukin pelajaran juga, jadi sekalian belajar gitu. Itu aja Pak. Makasih. Terima kasih Humaira sudah menjawab ini bagi pertanyaannya. Kalau saya sering pakai. Oke, selanjutnya nih kepada para calon tua nih untuk menjawab sisa pertanyaannya. Mangga dimulai dari Ufaira. Silakan Ufaira. Adalah gerhana tadi. Halo Ufaira. Orang zaman dulu ada gerhana ketakutan, ada Ufaira, silakan menjawab pertanyaan dari Teh Aul. Nah, sekarang Teh Jihan, dengan Teh kita Amel. mempelajari
pertanyaan dari Teh Aul, ngenalin kegiatan-kegiatan ke para santri dengan detail. Terus untuk pertanyaan dari Aisyah, dari sanksinya marahin aja, marahin terus panggil orang tuanya ke sekolah. Itu aja, Sat. Oke, terima kasih Opera sudah menjawab tentang sanksi dan lain sebagainya. Selanjutnya kepada Fernisha. Silakan Fernisha. Kalau pertanyaan dari Teh Aul, bakal ngadain pertemuan gitu dengan memanfaatkan media online seperti Zoom atau Google Meet yang udah disusun sama anggota UG. Bisa nanya juga, takut ada pendapat lain, jadi bisa didiskusiin bareng-bareng. Kalau dari Humaira, bisa ngadain lomba-lomba yang bermanfaat buat santri-santri lain, memberi support agar bisa berperan aktif dalam kegiatan UG. Segitu aja, Pak. Oke, terima kasih Fernisha. Selanjutnya dari Almira. Mangga Almira. Untuk pertanyaan dari Teh Aul tadi tentang bagaimana cara untuk merangkul UG di MTS Membawa Huda dalam mengikuti proker Taskil UG. Sering adakan perkumpulan kalau pandemi, saat ini di Zoom Meet. Terus atur jadwal rapat secara tegas dan jelas menggunakan SOP. Membuat teman-teman merasa bebas dalam menyampaikan pendapat, lebih banyak mendengarkan daripada bercerita. Menjawab itu sekarang menjawab pertanyaan dari Humaira. Kalau dari Humaira mengadakan kegiatan yang sederhana, biar yang lain juga bisa gabung sama ikut dalam kegiatan Taskil UG. Yang pertanyaan dari yang ketiga, setiap orang yang ingin didengarkan dengan membuat anggota nyaman dalam bercerita akan lebih mudah untuk kita mengaturnya untuk menjalankan program kerja ke depannya. Oke, terima kasih Almira Fira sudah menjawab pertanyaan yang luar biasa ini. Lanjut kepada Raififa Asila Romandianti. Mangga Raififa. Kalau ngejawab yang dari Teh Aul, mengadakan pertemuan secara online dengan memanfaatkan media Zoom ataupun Google Meet. Terus dari Humaira, mengadakan kegiatan secara sederhana. Nah, segitu aja. Kalau tentang sanksi-sanksi bagaimana Raififa? Suaranya. Nah. Kalau sanksinya menganggap siswa yang off-cam tidak hadir walaupun mengikuti Zoom. Selanjutnya kepada Tifal, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Buat pertanyaan dari Teh Aul itu pastinya buat merangkul semua umat logat bakal ngadain Zoom atau Google Meet atau saling ngobrol aja gitu. Terus kalau dari Humaira pastinya yang kegiatan yang simpel-simpel aja dulu. Terus udah gitu aja. Oke, terima kasih Tifal. Lalu selanjutnya kepada Aura terakhir. Mangga. Untuk pertanyaan dari Teh Aul, paling mencari ketertarikan dari masing-masing UG
kalau ada kegiatan, jadi UG emang semuanya bisa menerima kegiatan. Jadi paling mencari ketertarikan dari masing-masing UG supaya nggak ada yang tertekan untuk melaksanakan kegiatan. Untuk pertanyaan dari Kaisa, memberi motivasi juga alasan-alasan agar menumbuhkan rasa semangat berkegiatan. Udah gitu aja. Kalau untuk sanksi dari kakak kelas bagaimana? Kayaknya itu diobrolin sama ketuanya nanti, tapi yang pasti bakal adil. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi internet saya terputus. Kita lanjutkan ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari masih kakak kalian dari kelas 9, Alisa Dia. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk dari peserta ya, Kas. Setelah ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari calon ketua ke wakil ketua dan lain sebagainya. Sekarang lagi musim nih, ada akun alter nih. Dan pertanyaan ini mungkin nggak harus menjawab, mungkin ada beberapa saja yang ingin menjawab, silahkan mengacungkan tangannya atau raise hand. Pertanyaannya adalah, jika kalian menemukan akun alter, akun kedua di media sosial anggota UG, dan di akun tersebut mengupload foto-foto atau konten-konten yang tidak baik, bagaimana kalian memantau orang tersebut, dan juga ngasih hukuman atau cuma nasihatin aja? Mangga yang mau jawab bisa raise hand. Silakan nih, ada yang mau jawab kan nih? Pertanyaannya agak cukup berat nih. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ke depan. Jika tidak ada yang menjawab, mungkin akan saya pilih saja orang-orangnya. Mangga. Ada yang mau menjawab pertanyaannya Teh Alisa Dia? Saya bacakan kembali pertanyaannya. Jika kalian misalnya menemukan akun kedua teman kita di media sosial, dan di sana itu kita upload yang melanggar aturan, misal ya naudzubillah ya, kayak pakai kerudung atau mungkin ya tidak baiklah gitu melanggar aturan. Bagaimana cara kalian memantaunya, dan mau ngasih hukuman atau cuma nasihatin aja? Silakan yang mau menjawab bisa raise hand. Mangga. Silahkan Safira. Dari situ kalau dari aku mungkin bakal nyari bukti dulu kalau emang itu tuh benar-benar UG Manbal Huda. Terus yang kedua yang pastinya dikasih peringatan sekali, 2 kali, dan yang ketiga kalinya mungkin ditegur. Kalau masih tetap ngelakuin, mungkin bakal kena sanksi yang setimpal sama apa yang dia lakukan gitu. Ustaz, palingnya segitu aja. Kasih Ustaz. Terima kasih Safira atas jawabannya. Maka yang lain ada yang mau jawab? Silakan bisa raise hand. Oke, biar adil dari calon wakil ketua UG-nya, saya akan tanya kepada tadi Safira dari S, wakil ketua dari S ya. Nah, saya tanya kepada Fernisha saja. Silakan Fernisha. Bakal ngasih peringatan khusus dengan berbicara baik dan sopan. Kalau masih kayak gitu bakal ngasih hukuman yang setimpal sama perbuatan yang dilakuinnya. Gitu aja.
Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan Alifah dicukupkan sekian saja karena memang waktunya juga tidak banyak. Kita maju ke sesi selanjutnya itu saling bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya dari masing-masing calon, mau calon ketua UG ataupun calon wakil ketua UG. Silakan, ada yang mau bertanya kepada yang lain. Almira bisa masuk aja di panelis, silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Maaf Ustadz, mau nanya ke calon wakil UG-nya. Nah, nggak boleh Nadifa. Misalnya ya, kalau kalian teh udah kewalahan banget sama tugas kalian, tapi malu gimana bilangnya ke ketuanya kalian bakal ngelakuin apa gitu. Itu aja Ustadz. Gimana tuh, kalau misalnya udah nggak kuat sama tugas, ngomong ke ketuanya gimana tuh? Silahkan, ada yang mau jawab terlebih dahulu? Calon wakil ketua, silahkan ada yang mau jawab pertanyaan Nadifa. Mungkin Nadifa bisa mengulangi pertanyaannya, gimana? Jadi misalnya kalau kalian tuh terlalu banyak dikasih tugas gitu sampai tertekan banget, sampai gak sanggup, kalian malu bilangnya gimana, kalian ngomongnya gitu ke ketuanya, apa yang kalian lakuin gitu biar agak diringanin atau gimana gitu. Silahkan Aura. Paling sih jujur aja ya, minta rehat dulu gitu. Jujur aja sih, nggak ditutup-tutupin. Udah sih paling gitu. Oke, kalau dari Raififa bagaimana? Minta tugasnya diringankan. Ya udah gitu aja sih. Jujur minta diringanin aja lah ya, aneh-aneh. Silakan Almira Fira mau menjawab. Almira Fira tadi present, silakan mau menjawab pertanyaan dari Nadifa. Ingin menjawab pertanyaan yang tadi. Silakan. Kalau Rara sih terbuka aja, jadi kalau gitu tinggal ngomong aja secara terbuka sama teteh-tetehnya. Terlalu tertekan gitu tugasnya terlalu banyak, tinggal bicara secara pelan-pelan gitu aja sih ngomongnya. Kalau Rara mah. Oke, terima kasih Almira. Lanjut kepada Fernisha, silakan. Bakal sharing aja sih ke ketua masalah yang dialamin sama wakil, siapa tahu juga bisa diselesaikan sama ketua UG. Gitu aja. Terima kasih Fernisha. Lanjut kepada Tifa untuk menjawab pertanyaannya. Tifa, silakan menjawab Tifa. Silahkan Tifa. Tadi pertanyaannya apa? Tentang kalau misalnya Tifa dikasih tugas sama ketuanya, udah capek gitu, udah nggak kuat. Nah, cara menyampaikan ke ketuanya gimana?
Yang pastinya Tifal bilang dulu baik-baik, terus paling minta rehat dulu sebentar, terus sama tugasnya dikurangin. Oke, terima kasih Tifal. Mungkin yang terakhir yang belum itu tadi apa ya? Oh, udah semua ya? Itu mungkin Nadifa. Ufaira belum menjawab. Maaf. Pertanyaan dari Nadifa. Silahkan Ufaira. Tugasnya minta dikurangin aja, Ustaz. Oke, simpel, padat, jelas ya. Minta tugasnya dikurangin aja ke ketuanya. Oke, itu mungkin Nadifa. Jawaban-jawaban dari para calon wakil ketua UG tahun 2021-2022. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Safira, mangga Safira. Bismillah. Jadi gimana kalau misalnya aku kepilih, terus aku tuh mungkin ada something, mungkin kecelakaan atau sakit yang nggak bisa pegang HP dan nggak bisa ngurus UG. Kalian siap nggak gantiin aku mungkin untuk sebulan atau mungkin untuk beberapa minggu? Itu aja sih Ustaz. Silahkan mau menjawab, mengacungkan tangan. Oke, terima kasih. Ini dari pengalaman ya. Oke, silahkan. Saya insya Allah siap. Saya insya Allah siap menjadi ketua Staskil UG untuk sementara waktu sampai ketua Staskil UG-nya sembuh, ya gitu. Itu aja. Dari wakil yang lain, silahkan. Ada yang mau menjawab? Karnisha, silahkan. Bakal ngebantu tugas-tugas ketua UG mungkin. Juga kan di sini wakil bertugas buat ngebantu ketua UG. Jadi juga bisa ngeringanin tugas-tugas ketua UG. Gitu aja, Pak. Ada lagi yang lain yang akan menjawab pertanyaannya dari Safira, wakil ketua UG? Mangga. Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. Satu menit lagi aja nih. Ufaira, silahkan Ufaira. Ngebantu ketua UG aja Ustaz buat ngebantu kegiatannya. Oke, terima kasih Ufaira. Tifal, sekarang silahkan. Ya, yang pastinya bakal ngegantiin dulu karena kan tugas Tifal kan jadi wakil, jadi harus siap buat ngegantiin ketuanya. Oke, mantap. Aura, silakan Aura. Insya Allah siap ya, karena tanggung jawab Aura juga kalau misalkan jadi wakil. Tapi di luar dari itu paling nemenin ketuanya juga, nyemangatin, sama ada yang dikurangin seperti kegiatannya supaya meringankan juga. Jadi udah itu aja. Terima kasih Aura. Terakhir Rai Tifa, silakan. Insya Allah saya siap. Bagaimana Rai Tifa? Insya Allah saya siap karena itu tanggung jawab saya. Oke, mungkin itu jawaban-jawaban yang bisa diberikan oleh para calon wakil ketua UG. Semoga bisa menjawab pertanyaan Safira. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan 10.44 sampai 10.45. Untuk dialog terbuka ini mungkin dicukupkan sekian.
Terima kasih untuk semua calon ketua dan calon wakil ketua UG yang sudah menjawab dan memberikan pertanyaan kepada satu sama lain. Mungkin sebelum berakhir akan ada penjelasan akhir terlebih dahulu dari Bu Risma. Mangga Bu Risma, dipersilakan. Dimasukin ke kurikulum. Bu Risma, halo Bu Risma. Monitor Bu Risma. Gimana? Maaf. Untuk closing-nya, Bu Risma, tentang kegiatan hari ini, bagaimana? Oke. Baik, alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dan lebih banyak pertanyaan ya dari para pesertanya. Semoga itu juga bisa membuat para calon pemilihnya menjadi mendapatkan calon yang tepat gitu ya. Dan sampai besok juga semoga para pemilihnya bisa menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan hati dan nuraninya. Jangan sampai melewatkan hak pilihnya, karena hak pilih kalian akan berpengaruh bagi kelangsungan RGUG, khususnya di sini UG. Gitu. Mungkin semangat terus untuk para calon ketua dan calon wakil ketua, siapapun yang nanti terpilih, insya Allah itu yang terbaik dan harus siap dengan amanah yang cukup banyak nanti. Itu mungkin tadi. Oke, terima kasih Bu Risma yang sudah menyampaikan akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum pertemuan ini diakhiri, semua bisa menyalakan videonya kembali. Yohana, Bu Risma, Bu Siva, kita foto bareng terlebih dahulu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Agak garing gitu kan. Nah, barangkali bisa dibubuhin cerita-cerita ini. Tidak tahu nih siapa yang punya pengalaman untuk mengajar. Saya nggak pernah mengajar astronomi. Ya, 1, 2, 3, kalau 4, 5. kayak kosmologi alam semesta itu kan ceritanya banyak gitu, banyak yang bisa diceritain dan sangat menarik gitu. Kalau yang happy atau terima kasih atas waktunya, semoga tetap sehat semua dalam kondisi pandemi. Semoga tetap semangat, siapapun yang menjadi ketua UG, siapapun yang jadi wakil ketua UG, semoga diberikan kekuatan untuk memban amanah tersebut. Sekali lagi terima kasih. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira Ustaz, Ibu. Wa iyaki. Vote nomor 4 jangan golput. Semangat untuk Ananda semuanya.